Hasan Nasbi, Komisaris Pertamina sekaligus mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kediaman Solo. Dalam pertemuannya, Hasan Nasbi menyebut mendapatkan sejumlah wejangan untuk dirinya yang menempati posisi di pemerintahan. Kapten Windra, apa sudah macam sekarang? Hasan Nasbi, Komisaris Pertamina menemui Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo. Hasan Nasbi menjelaskan pertemuannya dengan Jokowi hanya bersilaturahmi karena sejak Jokowi tidak lagi di pemerintahan, dirinya belum bertemu lagi dengan Jokowi. Hasan mengaku mendapat pesan dari Jokowi di jabatan barunya sebagai Komisaris Pertamina. Ia mendapat pesan untuk menjaga Pertamina agar lebih berintegritas. Saya sebenarnya belum pernah punya kesempatan lagi ketemu secara pribadi dengan beliau. Nah, kebetulan sekarang setelah sudah tidak lagi di pemerintahan, pas banget ada acara di sini. Jadi saya mampir ke sini untuk silaturahmi sama beliau. Ada saran khusus untuk kinerja Pak Hasan sekarang? Nah, sekarang kan ya beliau pesan untuk berbuat yang terbaik lah di posisi yang sekarang untuk menjaga perusahaan negara ini ya, Pertamina, supaya bisa lebih baik lagi, bisa lebih punya integritas lagi, bisa menghasilkan manfaat sebesar-besarnya buat masyarakat Indonesia. Pertemuan yang berlangsung selama 2 jam dilakukan Hasan Nasbi di sela acara Pertamina yang dihadiri dirinya di Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo buka suara mengenai keberadaan dirinya yang ditunjuk sebagai Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy. Jokowi akan membawa gagasan-gagasan yang dimiliki, serta hal-hal yang berkaitan dengan New Economy yang berkaitan dengan Indonesia. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bergabung sebagai anggota Dewan Penasihat Bloomberg New Economy. Penunjukan Jokowi ke dalam jajaran Dewan Penasihat dilakukan pada April 2025 bersamaan dengan pembentukan jajaran penasihat baru lembaga tersebut. Jokowi pun buka suara mengenai keberadaan dirinya yang ditunjuk sebagai Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy. Jokowi akan membawa gagasan-gagasan yang dimiliki serta hal-hal yang berkaitan dengan New Economy yang berkaitan dengan Indonesia. Pihaknya juga akan menyuarakan mengenai negara-negara berkembang. Itu saja gagasan-gagasan yang kita miliki. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan new economy yang berkaitan dengan negara kita, mungkin yang sudah dilaksanakan di ASEAN, kemudian yang dilaksanakan negara lain yang mungkin bagus untuk juga dilaksanakan di semua negara, utamanya kita ingin menyuarakan negara-negara berkembang. Siap. Tapi ke depan saya kira real time intelligence, future intelligence, competitive intelligence. Selain Jokowi, sejumlah tokoh internasional juga duduk di kursi penasehat antara lain Michael R. Bloomberg, Mario Draghi, Gan Kim Yong, serta Gina Raimondo. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut rakyat akan senang membayar pajak asalkan pendapatan mereka naik. Dan Menkyu juga berencana menjaga kestabilan tarif cukai rokok untuk menjaga produsen serta tenaga kerja industri rokok. Hal ini disampaikan Purbaya saat menghadiri acara 35 tahun MNC Trijaya. Ekonomi memburuk, popularitas pemerintah citra turun terus. Pada titik tertentu mulai banyak demo kayak kemarin tuh. Itu tuh kepercayaan turun cukup signifikan. Kalau nggak dirubah ekonominya dalam mungkin 6 bulan 1 tahun, bisa bahaya kondisi negara ini. Jadi Pak Presiden ngerti betul bahwa kita perlu perubahan paradigma pertumbuhan ekonominya. Dan orang yang tepat untuk melakukan itu adalah seorang Purbaya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan pas. Iya. Pikir sih kayaknya paling pas yang ada dari stok yang ada ya. Iya. Pak, tapi kalau ini orang awam aja Pak ya, apakah memang benar Pak, pajak rakyat itu terlalu banyak Pak? Pajak yang dibebankan kepada rakyat.
Saya nggak tahu, saya sedang pelajari. Tapi begini, ketika ekonomi melambat, kalau Anda nambahin pajak di semua titik, ekonomi akan melambat lagi, makin lambat. Akibatnya apa? Pendapatan pajak makin turun, kurang, dinaikin lagi pajaknya, makin turun lagi. Itu spiral ke bawah. Jadi kita sedang membunuh ekonomi. Jadi approach seperti itu kurang bijak. Saya pikir maka kita balik sedikit sekarang. Saya nggak pernah ngomong pajak lagi kan. Yang penting saya ciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat supaya pajak naik, pajaknya, income-nya naik secara otomatis. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi cepat, rakyat akan bayar pajak juga senang karena duit mereka juga banyak. Jadi itu yang saya coba. Mulai dari dana pemerintah yang diparkir, Pak, kemudian digiur ke himbara, kemudian masalah sistem pajak, kemudian juga masalah cukai rokok ya. Saya nggak tahu yang dimaksud Firaun oleh Bapak siapa, tapi itu yang jelas pemerintah lah. Karena menetapkan cukai pemerintah, ya Firaunnya pemerintah. Waduh, tolong ya. Sekarang udah nggak boleh. Justru dari kesalahan itu kita perbaiki. Artinya mungkin ke depan cukai rokok nggak naik lagi segitu-segitu aja, tapi kepentingan para produsen rokok dan para pegawai di industri rokok kita jaga dengan memastikan nggak ada produk ilegal lagi. Oke. Itu nggak gampang tapi pasti kita bisa bereskan. Iya. Formula yang kemarin kurang tepat ya, Pak? Bukan kurang tepat tapi separuh-separuh. Oke. Seperti saya bilang dulu di berbagai forum waktu zaman Pak SBY, private sector doang, masih sedikit ya lagi. Pemerintah sedikit. Waktu zaman Jokowi, pemerintah utamanya mendrive ekonomi, tapi swastanya boleh dibilang hampir diberhentikan. Ke depan kita akan bantu supaya dua mesin ekonomi itu jalan. Nah itu bukan saya pintar karena pengalaman ngelihat selama 20 tahun, jadi ngerti salahnya di sini. Pemirsa, Partai Perindo menggelar syukuran atas peresmian gedung baru yang berada di area belakang kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Gedung B ini diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai kantor, tetapi juga sebagai rumah perjuangan dan rumah gagasan demi membawa Indonesia lebih baik. Pemotongan tumpeng oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Anjela Tanusudibio yang diserahkan kepada Ketua Majelis Persatuan Partai Perindo Hari Tanusudibio dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanusudibio beserta pimpinan Partai Perindo lainnya menandai diresmikannya gedung baru DPP Partai Perindo. Gedung baru yang berada di belakang kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat ini diharapkan mampu membangkitkan semangat seluruh pengurus dan kader untuk lebih produktif bekerja dalam mewujudkan visi misi Indonesia sejahtera. Dan mudah-mudahan dengan adanya area baru ini kita bisa semakin semangat rekan-rekan sekalian. Banyak PR, banyak hal yang harus kita kerjakan. Harapan saya ini tidak hanya sekedar kantor, tetapi tadi disebutkan dalam doa rumah gagasan, rumah perjuangan, tapi juga menjadi mercusuar untuk kita semua, harapan baru untuk Indonesia, politik baru untuk Indonesia. Keberhasilan daripada semua organisasi bukan karena fasilitasnya, tapi karena orangnya. Ya, organisasinya harus kuat, orangnya kuat sampai ke bawah, bukan di level DPP saja, tapi di bawah kuat plus fasilitas. Mudah-mudahan jadi. Pada kesempatan ini seluruh jajaran pengurus DPP Partai Perindo berkeliling meninjau sejumlah fasilitas gedung baru yang dapat menunjang berbagai kegiatan partai serta melahirkan ide dan gagasan untuk memajukan bangsa dan negara. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Damar Wicaksono, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Jelang laga kontra Arab Saudi dan Irak, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert ingin timnya menjadi lawan yang sulit dihadapi. Kluivert meminta semua pemain harus menyatu layaknya sebuah puzzle. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dan Irak dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup B. Laga krusial tersebut akan digelar pada 8 hingga 14 Oktober mendatang. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert ingin timnya menjadi lawan yang sulit dihadapi. Kluivert menyatakan karakter tersebut bisa menjadi pembeda dalam pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak. Penguasaan bola akan menjadi perhatian utama. Menurutnya, para pemain timnas Indonesia punya kapasitas untuk bermain lebih percaya diri. I think that we need to be a team that the opponent thinks, wow, we need to play them again.
So we need to be a very difficult team to play against, and of course we need to also don't forget about our qualities because, sorry, I think that we need to be better on the ball when we have the ball. We have the players to have the confidence also to express that. But now we don't, we need to have the power and the will and the strength to do it. And the mindset of the players, we spoke about it already. Yeah. The mindset is fantastic. And all the things need to fall into one as a puzzle. And I think that's the main thing. So I think that the players need to be focused. Whoever I call to join the national team, they have to be honored to represent the country's colors. Kluivert mengakui timnya masih membutuhkan peningkatan mentalitas. Ia menekankan perlunya kekuatan, kemauan, dan ketangguhan dalam pertandingan. Mantan penyerang Barcelona ini meminta semua pemain harus menyatu layaknya sebuah puzzle. Fokus dan rasa hormat terhadap timnas Indonesia menjadi syarat mutlak bagi setiap pemain. Untuk membahas 180 menit perjuangan Garuda menuju Piala Dunia sudah bersama kami manajer Timnas Indonesia Sumarji dan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat sore Pak Sumarji dan Bung Joy. Ya, selamat sore Diandra, selamat sore Pak Marji. Selamat sore, Bung. Baik. Saya akan ke Pak Marji terlebih dahulu. Pak Marji, saat ini kan sudah ada pemanggilan 28 pemain. Nah, sejauh ini persiapannya seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Patrick Kluivert sudah memanggil 28 pemain dan 28 pemain semuanya nanti akan berkumpul bertahap mulai dari tanggal 2 yang dari Liga Super Indonesia. Selanjutnya yang dari Eropa ada yang tanggal 4, tanggal 5 dan terakhir itu tanggal 6. Kalau ditanya berkaitan dengan persiapan dan kesiapan, semuanya di grup WA grup kami selalu koordinasi berkaitan dengan soal kesiapan, terutama bagaimana Patrick mempersiapkan tim itu dengan sebaik-baiknya. Nah, ini tentu berkaitan dengan kedatangan kami yang memang tidak secara langsung bersama-sama. Tentu ini juga menjadi perhatian khusus agar supaya berkaitan dengan soal kesiapan kita ketika kita menghadapi TC di Saudi itu tepat sesuai dengan harapan dan keinginan. Artinya waktu yang sangat mepet tentu akan bisa kita pergunakan sebaik-baiknya agar supaya waktu yang ada itu bisa kita pergunakan sesuai dengan kebutuhan. Karena kan memang kehadiran kami tidak bisa secara langsung bersama-sama berkumpul di Saudi itu jauh-jauh hari. Saya kira itu bukan dari saya. Baik, Pak Marji, Marcelino Ferdinand dan juga Miss Hilgers ini kan dicoret dari squad begitu. Ini penjelasan dari PSSI sendiri bagaimana? Kenapa dicoret pertimbangannya? Ya, pertama kaitannya dengan soal pemanggilan Lino dan juga Mes. Yang pertama Lino, kondisi saat sekarang ini tidak memungkinkan untuk bisa bergabung dikarenakan sekarang ini Lino masih menjalani terapi pasca dia mengalami cedera ketika terakhir main di GBK. Yang kedua, Mes memang sesuai dengan keinginan pelatih dikarenakan mungkin ada sesuatu berkaitan dengan soal jam terbang dan lain-lain sebagainya. Karena ini berkaitan dengan soal siapa yang dipanggil ini adalah yang betul-betul aktif bermain di klub masing-masing. Baik itu yang berada di Liga kita, Liga Super ataupun yang berada di Eropa. Artinya pemanggilan semua itu sepenuhnya 100% itu pilihan dari pelatih dan tim kepelatihan yang ada. Jadi siapapun yang dipanggil itu adalah pemain-pemain yang memang sudah sesuai dengan keinginan pelatih. Baik, Bung Joy, tanggapannya terkait dengan 25 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert dan juga tadi kan disampaikan untuk Marcelino ini tidak dipanggil karena cedera, tapi Miss Hilgers bisa dibilang karena jam terbang. Menurutnya Bung Joy, ini sudah tepat atau belum?
Ya, saya harus mengatakan bahwa apapun pilihan Kluivert terhadap ke-28 pemain yang dipanggil, itu ya pasti sudah merupakan perhitungan yang sangat matang dari tim pelatih, karena dia kan juga nggak sendiri, dia punya Alex Pastor, dia punya asisten-asisten yang saya kira minute by minute mereka mengikuti perkembangan para pemain timnas ini di klub masing-masing ya. Jadi saya kira ini udah perhitungan yang sangat matang, dengan segala risikonya, dengan segala potensinya, ya inilah yang menurut saya yang terbaik sekarang yang disiapkan untuk menghadapi Arab Saudi dan Irak. Nah, tadi saya mendengar Patrick Kluivert, Coach Patrick bilang ini soal mindset. Ini saya kira paling penting ya sekarang. Kalau dilihat dari levelnya kan, kalau dari sisi peringkat memang agak jauh antara Indonesia, Arab Saudi dan Irak. Tapi kalau mindsetnya kuat, apalagi Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi dalam pertandingan terakhir di Jakarta, kan sebetulnya mindset itu yang sangat bagus, modal yang sangat bagus. Apalagi ketika di Arab Saudi pertandingan pertama saya ingat betul ada faktor wow tadi yang dibilang oleh Kluivert, yaitu tiba-tiba Indonesia melakukan skema pertandingan yang menurut saya sangat-sangat agresif dan itu mengejutkan Arab Saudi. Hasilnya memang tidak terlalu menggembirakan, hanya draw, tapi menurut saya itu titik balik. Bahkan saya ingat betul tuh, saya bilang ke Pak Marji, kalau kita mainnya gini terus kita langsung lolos ini. Ya sayangnya memang ada naik turun ya perkembangannya. Dan sekarang sudah dipegang Patrick Kluivert dengan segala evaluasinya, dengan segala hasilnya, dengan segala uji tanding dan macam-macam. Harusnya sih kita siap, cuma memang saya concern betul pada kesiapan untuk pertandingan ini, karena bukan kesiapan apa-apa, karena waktu berkumpulnya sangat minim, apalagi banyak pemain yang tampil di Eropa ini kan masih bertanding pada hari-hari ini menjelang pertandingan, jadi mereka betul-betul terkuras. Tapi ya saya rasa tanggal 6 terakhir ya Pak Marji, mudah-mudahan sih cukup ya waktu untuk berkumpul dan untuk melakukan latihan yang lebih intensif dengan harapan kohesinya, kesatuannya akan terbina dalam latihan itu, karena itu sangat penting untuk menghadapi laga yang sangat krusial untuk menentukan nasib Indonesia di putaran final Piala Dunia. Baik, Pak Marji, tadi kan juga sempat disinggung soal waktu kumpul yang cukup minim. Ini bagaimana antisipasinya agar para pemain ini bisa tetap fit begitu? Ya baik, yang pertama berkaitan dengan soal mepetnya waktu berkumpul, ini kan mayoritas boleh dikatakan dari 28 pemain yang datangnya terlambat itu hanya 5 orang, sehingga 5 pemain. Sehingga yang lain itu boleh dikatakan mempunyai waktu yang agak lumayan. Dan di samping itu persiapan hal apa yang perlu dilakukan oleh para pemain ketika sekarang ini di klub masing-masing. Tim Patrick Kluivert dan tim kepelatihan selalu memberikan arahan melalui WA Group yang intinya bahwa para pemain ini harus betul-betul bisa mempertahankan kualitas dan performa di klub masing-masing. Artinya yang selalu ditekankan adalah agar supaya para pemain ini bisa menjadi pemain inti atau tim utama, sehingga berkaitan dengan performa itu tidak menurun. Di samping itu yang selalu diingatkan adalah bagaimana untuk bisa mengikuti tutor yang selalu disampaikan. Karena begini, karena dari tim kepelatihan, asisten pelatih fisik selalu memberitahukan bahwa masing-masing pemain harus mengikuti tutorial yang sudah diberikan sesuai dengan jadwal yang ada. Itu yang selalu disampaikan kepada para pemain. Saya kira itu. Baik. Terakhir saya ke Bung Joy. Bung Joy, filosofi sepak bola Kluivert ini kan mengusung sepak bola yang menyerang atau ofensif tapi juga atraktif begitu. Ini cocok atau sesuai tidak dengan kapasitas pemain timnas Indonesia? Ya, kalau Patrick sudah mengatakan hal tersebut ya pemain harus menyesuaikan. Saya yakin dia mengatakan itu dengan data. Nah, karena dia lihat kualitas pemain Indonesia kan sekarang meningkat cukup banyak ya dalam 1-2 tahun terakhir. Dan dalam pertandingan kualifikasi grup C juga kan banyak sekali pertandingan yang dilakukan Indonesia dengan menampilkan permainan yang sangat atraktif, bahkan menyerang dengan tempo yang tinggi. Nah, hanya persoalannya seperti tadi Pak Marji bilang, pelatih fisik ini kan selalu memberikan
arahan ya. Nah, ini sangat penting karena pola permainan menyerang itu butuh konsistensi yang sangat tinggi, apalagi bertandingnya di tanah orang lain, di Arab, butuh konsentrasi untuk tetap determinasinya itu dari menit pertama sampai menit terakhir itu tetap tinggi. Itu kan dibutuhkan ketelatenan yang sangat tinggi, butuh disiplin yang sangat tinggi. Nah, ini mudah-mudahan semua pemain melakukan persiapan diri sendiri ya, bukan cuma di klub tapi diri sendiri juga mempersiapkan secara sangat disiplin, karena ini penting untuk menghadapi laga yang paling penting mungkin dalam sejarah sepak bola Indonesia dari 2 pertandingan kita ke depan ini. Mudah-mudahan tidak membebani mental ya, karena kan harapan bangsa Indonesia ini sangat tinggi dan pressure-nya juga buat pelatih, buat pemain, buat Pak Marji juga pasti sangat tinggi gitu loh. Jadi mudah-mudahan bisa dilewati ini semua dan bisa membuktikan bahwa Indonesia layak tampil di Piala Dunia. Kan ini yang menurut saya catatan ini yang paling penting. Baik, terima kasih banyak Pak Sumarji dan Bung Joy sudah bergabung dengan Anju Sore. Tentunya kita berharap bahwa pemain Timnas Indonesia ini bisa menghadirkan performa terbaiknya dan bisa melewati ke babak selanjutnya di Piala Dunia 2026. Terima kasih Bung Joy dan Pak Marji. Terima kasih. Ya. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Bung Joy. Sama-sama Pak Marji. Festival Kebudayaan Jepang untuk kesekian kali kembali digelar di Jakarta. Dalam festival ini pengunjung bisa menjelajahi Jepang di tengah kota Jakarta. Kawasan parkir timur GBK Senayan sejak pagi ramai dikunjungi pecinta budaya Jepang. Festival Japan Matsuri 2025 tahun ini masuk edisi ke-15, menghadirkan pertunjukan budaya, kuliner otentik hingga konser musik. Mengusung tema menjelajahi Jepang, pengunjung diajak serasa keliling 15 prefektur lewat berbagai booth yang tersedia. Pengunjung juga bisa mencari oleh-oleh, foto-foto sambil mendapatkan info studi dan beasiswa ke Jepang. Dengan membayarkan tiket masuk sebesar Rp50.000, pengunjung sudah bisa jalan-jalan rasa Jepang di tengah kota Jakarta. Pemirsa, coba kita pantau bagaimana kemeriahan di parkir Jakarta. Sudah ada rekan kami Ismalia yang berada di Festival Japan Matsuri 2025. Selamat sore Ismalia, seperti apa kemeriahan di sana malam hari ini? Konnichiwa Arlista. Iya Arlista, saat ini saya berada di Japan Matsuri yang diselenggarakan di Gelora Bung Karno, tepatnya di Plaza Timur. Saya saat ini seperti merasa berada di Jepang di tengah hiruk-pikuknya Jakarta, Arlista. Dan di sini karena di sini memang di Japan Matsuri ini banyak sekali ornamen-ornamen Jepang, seperti tadi pintu masuk dihiasi oleh replika bunga sakura, ada juga lampion-lampion. Tadi juga ada parade mikoshi, yang dimana parade mikoshi ini merupakan adat tradisional dari Jepang yang menggiring replika kuil di wilayah tempat kami melaporkan. Tadi beramai-ramai orang-orang mengikuti parade mikoshi, dan juga di sini ada juga permainan-permainan tradisional seperti dapat saya ceritakan namanya suikawari. Suikawari ini merupakan permainan tradisional Jepang yang memecahkan semangka dengan mata tertutup, dan nanti semangka yang sudah pecah dibagi-bagikan kepada masyarakat di sini. Ini sangat seru sekali, Arlista. Dan juga selain itu di sini banyak masyarakat Jakarta yang datang ke Japan Matsuri menggunakan pakaian adat tradisional Jepang, yakni kimono atau yukata. Tadi juga banyak dari masyarakat ini jalan-jalan bersuap foto di sini, dan juga di sini banyak sekali yang mengikuti figur-figur action dari Jepang yang mereka sukai atau kita biasa sebut cosplay, Arlista. Dan mereka banyak yang bersuap foto dengan para cosplayer tersebut. Dan juga di sini selain hiburan ini juga mereka bisa menikmati
kuliner, juga bisa melihat bagaimana ada tradisional di Jepang, dan juga di sini bisa melihat studi-studi yang ada di Jepang ini seperti apa, Arista. Jadi saat di Jak Japan Matsuri ini sangat seru sekali. Dan untuk di Jak Japan Matsuri ini digelar 2 hari, pada hari ini 27 September 2025 dan juga pada hari besok 28 September 2025. Dan dengan hanya dibanderol 50.000 bisa merasakan seperti ada di mini Jepang di tengah hiruk pikuknya Jakarta, Arista. Jadi nanti kalau Arista ada waktu luang bisa langsung ke Jak Japan Matsuri Festival di tempat kami melaporkan. Kembali ke Anda, Arista. Ismalia, dari pantauan Anda, ini pengunjung yang datang ke Jak Japan Matsuri ini paling banyak mengunjungi booth apa, Ismalia? Oke, kalau misalnya paling banyak mengunjungi booth apa, sepertinya tadi mereka menikmati parade Mikoshi. Arista, karena di parade Mikoshi ini selain mengiring replika kuil, tadi mereka juga menari bersama, mereka bernyanyi bersama-sama semua warga atau masyarakat berbaur di dalam satu parade Mikoshi. Dan mereka kebanyakan ini menikmati kuliner khas tradisional Jepang, dan juga mereka kebanyakan bersuah foto karena di sini seperti yang saya sampaikan ada cosplayer di sini memerankan figur-figur action yang mereka suka. Alista. Baik, terima kasih banyak informasinya Ismalia. Dan karena booth yang paling banyak adalah booth kuliner, jadi selamat mencari makan malam di sana ya Ismalia. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, kita juga akan memantau seperti apa arus lalu lintas di sekitar kawasan Pejompongan Jakarta. Sudah ada rekan kami yaitu Muharlin di lokasi. Selamat sore Muharlin, bagaimana untuk kondisi arus lalu lintas di sana? Sore Arista dan juga pemirsa, untuk kondisi lalu lintas sore ini tadi kami sempat memantau di beberapa titik di wilayah Jakarta di sejumlah pintu masuk gerbang tol dalam kota. Tadi tidak nampak adanya kemacetan yang terjadi seperti yang terjadi pada beberapa hari lalu, dan hal ini dikarenakan sejumlah gerbang tol yang sempat ditutup pada beberapa hari lalu dan juga sempat membuat kemacetan panjang di kawasan Semanggi, Selipi hingga ke Cawang. Untuk sejak sore hari ini gerbang tol sudah mulai dibuka kembali, begitu diantaranya gerbang tol Semanggi 1, kemudian gerbang tol Semanggi 2, gerbang tol Selipi, kemudian gerbang tol Senayan sampai dengan gerbang tol Bundaran HI. Jadi untuk pengendara yang ingin melewati akses masuk menuju tol dalam kota ini sudah bisa memasuki akses secara normal. Dan untuk sore ini kami pantau di beberapa gerbang tol pintu tol, diantaranya gerbang tol Semanggi 1 dan gerbang tol Senayan. Tadi kami sempat memantau di mana di dua gerbang tol tersebut nampak ada sedikit kemacetan, yang mana kemacetan terjadi masih bersifat normal, yang mana kemacetan itu terjadi akibat kendaraan yang sedang melakukan antrian untuk masuk menuju gerbang pintu tol dan juga melewati gardu tol begitu. Dan untuk satu gerbang tol yang masih ditutup dan belum bisa dilalui atau dilewati oleh kendaraan, yakni di tempat saya melaporkan saat ini, yaitu di depan gerbang tol Pejompongan, yang mana tadi kami sempat memantau pada sore hari di gerbang tol Pejompongan ini masih dilakukan perbaikan oleh petugas dari Jasa Marga. Perbaikan dilakukan tadi sarana dan prasarana, begitu perbaikan dilakukan mulai dari perbaikan atap, kemudian perbaikan gardu tol. Namun tadi pada pukul 5 sore tadi, Arista dan juga pemirsa, kami sempat melihat gerbang tol Pejompongan ini sempat dibuka. Namun tadi kami juga sempat menanyakan kepada petugas yang sedang berjaga di gerbang tol Pejompongan, di mana tadi sempat dibuka itu, namun masih bersifat situasional karena dikarenakan para petugas yang sedang melakukan perbaikan itu sedang melakukan istirahat pada pukul 5 dan nanti akan melanjutkannya pada pukul 7 malam nanti. Jadi untuk saat ini kondisi di gerbang tol Pejompongan masih bisa dilalui, namun akan ditutup pada pukul 7 malam nanti ketika petugas akan kembali melakukan pengerjaan perbaikan. Dan untuk kondisi lalu lintas kendaraan di sekitaran Jalan Gatot Subroto menuju Selipi dan juga sebaliknya kondisinya normal, masih normal, terpantau ramai lancar di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota, tidak nampak adanya kemacetan dan sudah mulai normal kembali, dan di mana kendaraan juga sudah mulai bisa melewati akses gerbang masuk menuju tol dalam kota secara normal. Arlista. Baik, terima kasih banyak informasinya Ahmad Muharlin melaporkan langsung dari kawasan Pejompongan Jakarta, dan selamat kembali bertugas.
Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Meta Ayu Puspitantri, istri diplomat muda Kemenlu almarhum Arya Daru Pangayunan, akhirnya muncul ke publik usai 2 bulan kasus kematian suaminya mencuat. Didampingi keluarga serta kuasa hukumnya, Meta Ayu Puspitantri atau Pita menceritakan sosok Arya Daru yang dikenalnya sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Di mata Pita, suaminya adalah sosok yang sangat baik, tidak pernah menyakiti orang lain. Dirinya pun meminta kepada pihak presiden, pihak kepolisian dan Kemenlu agar kembali mengusut tuntas kematian suaminya. Dirinya berharap kasus kematian suaminya dapat selesai dengan jujur dan transparan. Dari saya kenal Mas Daru sampai sekarang, kalau saya boleh berbicara, Mas Daru itu adalah orang yang paling baik yang pernah saya kenal, bukan karena saya sebagai istrinya, karena memang beliau itu pendengar yang sangat baik. Beliau sering memberikan solusi yang itu menenangkan, menjaga amarahnya, dan saya banyak belajar kesabaran dari beliau, menjaga lisannya untuk tidak menyakiti orang lain. Dan fakta tersebut tidak akan berubah sampai kapanpun. Kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Menlu, saya hanya bisa berharap dan memohon untuk kasus ini dapat selesai dengan baik, jujur, dan transparan. Sebegitu berharganya Mas Daru bagi saya, bagi anak-anak, bagi orang tua, bagi keluarga, dan saya sangat meyakini bagi teman-teman yang pernah berinteraksi langsung dengan Mas Daru secara tulus pasti merasakan kebaikan beliau. Sebelumnya, istri Arya Daru Pangayunan secara eksklusif membagikan kisahnya kepada jurnalis iNews Lukman Hanafi mengenai sosok Arya Daru semasa hidup yang dekat dengan keluarga. Berikut cuplikan wawancaranya. Selamat siang pemirsa, bersama saya Lukman Hanafi. Saat ini saya ada di Yogyakarta. Saya bersama istri almarhum Arya Daru Pangayunan dan juga ibunya. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Iya. Mbak Pita apa kabar? Alhamdulillah. Baik ya. Udah mulai seger ya, meski cuacanya panas. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mbak Pita, pengen nanya Mbak, ini kan banyak pada nanya, kenapa sih Mbak Pita baru speak up dengan peristiwa yang menimpa keluarga Mbak Pita ini, karena menunggu seger atau bagaimana? Ya, peristiwa ini kan sangat mengejutkan ya. Apalagi buat saya pribadi yang selama ini dunianya seputar cafe vlog, seputar pemandangan, seputar masak-masak. Jadi untuk mengatasi kedukaan itu mungkin prosesnya agak lebih lama dibanding yang lain. Jadi saya mohon maaf sebelumnya kalau baru bisa ngobrol sekarang. Jadi bukan karena maksud apa-apa, bukan tidak peduli, tapi karena memang menunggu waktu ya. Iya. Baik. Mbak, kira-kira apa Mbak yang bisa Mbak mungkin ceritakan ke saya nih? Banyak orang penasaran nih tentang suami Mbak. Emang selama ini sebenarnya suami Mbak itu orang yang serius banget atau santai atau justru orang yang manja sama istrinya nih? Tiga-tiganya mungkin. Tiga-tiganya. Tapi sisi manjanya sepertinya hanya saya dan anak-anak yang lain. Tetap ya, istri nggak mau kalah manja ya. Sepertinya kalau manja Mas Daru. Iya. Anak-anak juga tahu itu. Tapi serius bisa, bercanda bisa. Kadang ngomong serius pun itu juga jadi hal yang lucu. Karena sebenarnya kan orangnya antara anteng nggak anteng ya Bu ya. Mbak, kira-kira Mbak sekarang apa sih Mbak yang misalnya Mbak pengen diharapkan dari Mbak ini dengan apa yang menimpa Mbak Pita ini? Yang kami harapkan adalah keadilan ya untuk Mas Daru.
dan semoga bisa terungkap dengan jujur dan transparan seperti itu, supaya kami bisa melanjutkan hidup tanpa ada beban, terutama untuk saya, anak-anak, untuk Bapak Ibu mertua, dan untuk orang tua kami, semua keluarga dan teman-teman. Pasti mengharapkan itu, karena pada dasarnya Mas Daru itu baik banget orangnya. Iya, kelemahan dia itu kayaknya cuman kalau nutup laci nggak rapet. Jadi selalu ada bolongan, selalu ada lubangnya dikit itu ya. Iya. Lainnya baik banget. Baik. Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air usai melakukan kunjungan kenegaraan ke 4 negara. Presiden tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Saat tiba di tanah air, Presiden Prabowo langsung disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Sebelumnya Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke 4 negara, diantaranya ke Jepang, Amerika Serikat, Kanada, dan Belanda. Presiden menyampaikan bahwa kunjungan kenegaraan ini yang produktif. Ia juga menyoroti soal pidatonya di sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York dan berharap agar gencatan senjata di Gaza bisa terwujud. Alhamdulillah saya kira juga pesan-pesan yang saya sampaikan dalam sambutan saya di PBB juga diterima dengan positif oleh banyak pemimpin. Saya penuh harapan mungkin kali ini bisa tercapai terobosan ya, khususnya di persoalan Palestina, Gaza. Mudah-mudahan ada terobosan dalam beberapa hari ini. Ya, kita berdoa. Saya lihat ada itikat baik dari banyak pihak. Kita segera butuh gencatan senjata untuk rakyat Gaza dan penyelesaian yang substantif. Jadi saya kira alhamdulillah kunjungan saya bawa manfaat. Di Belanda saya diterima dengan sangat baik oleh Raja, dan Belanda mengembalikan 30.000 item artefak, 30.000 item yang mereka bawa dari Indonesia dikembalikan ke kita. Saya kira itikat baik dari Belanda, ingin pelihara hubungan baik dengan kita. Kemudian Ratu juga ternyata seorang ahli keuangan dan akan ke sini tanggal 25 November untuk diskusi sama ahli keuangan kita. Serangan udara Israel menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di kawasan Al-Rimal, Gaza, Palestina. Setidaknya ada 2 korban tewas, puluhan orang terluka dan beberapa orang hilang akibat tertimbun reruntuhan. Inilah momen menegangkan saat proses penyelamatan seorang gadis yang terluka di bawah reruntuhan setelah serangan udara Israel menghantam sebuah bangunan tempat tinggal setinggi 4 lantai dekat restoran Palmyra di lingkungan Al-Rimal, sebelah barat kota Gaza, Jumat waktu setempat. Rekaman menunjukkan para medis mengevakuasi wanita dan anak-anak yang terluka. Ambulans pun dikerahkan di seluruh area, sementara petugas pertahanan sipil melakukan pencarian di antara puing-puing bangunan